yang sangat memprihatinkan, Kadek ini sekolah sambil bekerja. Oh, sekolah sambil bekerja aja. Jadi waktunya bekerja lebih diutamakan daripada sekolah. Menurut saya aneh, karena dulunya keluarga ini masuk dalam program PKH, program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan, waktu masih ada orang masih tuanya. orang tuanya. Yang lucu menurut kami, sepemahaman kami, habis setelah orang tuanya meninggal, malah bantuan dari pemerintah bentuknya PKH itu tidak bisa diurus atau diterima oleh anaknya. Tapi masih nanti berharap bisa lanjut ke SMA ya. Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners semeton Tribun Bali, di tengah hujan yang mengguyur wilayah Banjar Dinas Kapit, Desa Nyalian, Kabupaten Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Saya mendatangi anak yatim piatu bernama Komang Adi Wironato, didampingi oleh pilihan Banjar Dinas Kapit, yakni Pak Ketut Setiawan. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti tentang bagaimana Komang Adi Wironato ini menjalani pendidikannya sehari-harinya, karena dia telah kehilangan bapaknya dan ibunya. Kita akan ngobrol dengan Pak Ketut Dumun sebagai pilihan Banjar ini. Pak Ketut selaku pilihan Banjar, bisa dijelaskan, diceritakan gimana sih Komang ini sejak kapan ditinggal oleh orang tuanya, kemudian saat ini sehari-harinya dia gimana bersama saudara-saudaranya. Ini terima kasih kepada pihak Tribun, dan terima kasih pula atas kedatangannya mengunjungi anak kami, yaitu Komang Adi Wironato, yang notabene adalah anak yatim piatu, bersaudara tiga. Bersaudara tiga, ya, bersaudara tiga. Kakak yang pertama sekarang sudah bekerja di swasta di Uluwatu. Kakaknya yang kedua, Kadek, masih SMA kelas 2. Yang sangat memprihatinkan, Kadek ini sekolah sambil bekerja. Oh, sekolah sambil bekerja aja. Jadi waktunya bekerja lebih diutamakan daripada sekolah. Sekolahnya di mana nih, Kak? Di SMA Paris. Di Klungkung. Di Klungkung. Terus bekerjanya di Ubud. Pariwisata juga. Mungkin ada yang ngasih celah lah untuk bisa bekerja begitu. Jadinya intinya mengorbankan pendidikan demi kehidupan sehari-hari. Jadi nyambil nih, ya, nyambil sekolahnya, ya jalan kerja juga, kerja juga, jadinya mengatur waktu lah. Mungkin shiftnya di sana diatur. Shift kawan kami. Pagi sekolah atau sore paginya kerja? Sekolah, sorenya bekerja. Kalau dapat shift pagi, otomatis dia anak sekolah. Sangat kasihan, sangat memprihatinkan. Berarti dari Klungkung ke Ubud, terus malam pulang ke sini. Paginya sekolah, setelah sekolah ke Ubud lagi. Sampai malam itu. Kasihan ya, kasihan kepada anak yang masih kira-kira umur 15 tahun. 15 tahun SMA kelas 2 kan 15 tahun. Ya, 17-an. 17 ya, 17 tahun. Cewek nih kok ya? Cewek. Kakak yang pertamanya? Cewek juga. Nah, kalau yang pertama menetap di Uluwatu lebih Riki? Itu menetap Indo. Kos daerah di sana lah. Kami tidak begitu tahu. Yang penting tempat kerjanya kami tahu. Atas informasinya. Terus ini anaknya yang ketiga ini Komang Adi Wironato, yang masih duduk di kelas 2 SMP 3 Banjarangkan. Nah, keadaan ketiga anak yatim piatu seperti yang saya bilang tadi, yang satu sudah bekerja, yang kedua masih nyambi dia, sekolah sambil kerja, dan ini ya, anaknya masih kelas 2 SMP. Yang barang tentu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, seperti kita ketahui semua, yang namanya anak yatim piatu. Syukurnya di sini ada 4 kakak. Artinya kehidupan Komang dan kakaknya yang masih SMA sambil bekerja itu
Itu kesehariannya mungkin yang cara Bali renguangan lah. Di satu sisi yang jelas di biaya pendidikan demi melanjutkan pendidikan Komang nantinya, jelas ketidakmampuan dari anak-anak kita ini yang notabene anak yatim piatu. Dan perlu diketahui juga ini bapaknya meninggal sekira tahun 2020. Meninggal 2020. Tahun 2023 di Aben, ibunya bisa. Kemudian habis ngaben 2024 ibunya meninggal. Oke, ibunya meninggal, makanya ini. Boleh tahu bapaknya meninggal karena sakit. Oh, sakit. Ibunya juga sakit. Dan perlu juga kami kasih tahu kepada pihak Tribun dan pemirsa, aneh, menurut saya aneh, karena dulunya keluarga ini masuk dalam program PKH, program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan, waktu masih ada orang tuanya. Yang lucu menurut kami, sepemahaman kami, habis setelah orang tuanya meninggal, malah bantuan dari pemerintah bentuknya PKH itu tidak bisa diurus atau diterima oleh anaknya. Entah apa mekanismenya, saya nggak tahu juga. Kami nggak tahu satu pemerintahan desa yang sebagai tugas kami tetap kami mengajukan lewat dinas sosial atau data-data yang lain. Anak tersebut adalah anak yatim piatu dan perlu juga diketahui seorang anak walaupun dia sudah remaja umurnya 20 tahun, yang paling pertama Niputu Depi namanya, Nilo Putu ya, Nilo Putu Depi itu menjadi kakak atau kepala keluarga mengajak adik-adiknya. Ini yang saya pikir selain lucu, alangkah bersedih lah saya jadi seorang Kian Banjardinas melihat keadaan anak-anak kami seperti itu. Jadi mohonlah kepada pihak terkait supaya bisa membantu Komang terutama di pendidikan yang notabene juga tidak punya pekerjaan, kesehariannya hanya menunggu dari bantuan kakak-kakaknya. Kakaknya yang kedua juga sekolah sambil bekerja, yang barang tentu untuk biaya sekolahnya juga. Kehidupannya sehari-hari syukur masih dibantu keluarga di sini, kebetulan keluarganya banyak. Jadinya ya itu yang bisa kami sampaikan, keadaan anak-anak kami yang notabene yatim piatu di dusun. Tapi sekiranya segitu dulu yang bisa dia sampaikan. Kalau Komang sendiri sehari-hari kalau untuk biaya ke sekolah kita dikasih kakak atau sama paman atau bibi di sini? Kakak untuk biaya sekolah. Sekarang kelas 2 ya? Waktu bapak meninggal itu kelas berapa? Kelas 2 ya? Masih SD? Ya. SD ya? Kelas 5 kayaknya. Ya. Kelas 4, kelas 5 ya. Kelas 4 atau kelas 5 ya? Ya. Berarti untuk kalau masak itu setiap harinya, makan sehari-hari di rumah? Yang enak nasi? Moyan. Oh iya ngajak. Oh iya ngajak nih. Kadang ngajak. Ya. Kalau enggak kakak kadeknya ya. Ya. Sehari-hari kalau ke sekolah jaraknya di sini jauh nggak? Jauh. Lumayan jauh. Naik apa ke sekolah? Sekolah diantar. Oh diantar sama? Kakak. Oh kakak antar dulu bagi-bagi ya sambil sekolah juga. Sambil sekolah. Ya tidak. Pulangnya kadang jalan, kadang sama teman. Ya. Untuk bekal sekolah nggak ada ini ya, cukup ya. Cukup. Di sekolah sarapan Bawa bekal. Bawa bekal. Dapat ini ya, makan bergizi gratis ya? Oh enggak. Belum dapat ya? Oh konon mana SMP ini? Udah. Oh ya. Kalau untuk ini pelajaran di sekolah ada kendala nggak? Oh enggak. Untuk ini perlengkapan sekolah, tas, sepatu gitu dan baju gitu gimana? Ya, lengkap. Ada yang pernah ngasih bantuan? Ada teman sepatu kan?
karena Pernah ya? pernah bantuan dari CSR waktu itu. Ya. Nah, tapi ini aninya Pak apa namanya biar nanti bisa melanjutkan sekolah itu Komang berharap bisa lanjut ke sekolah nanti ya ke SMA. Ya. Ada nggak nanti keinginan Komang penyambil kerja sekolah atau gimana tuh? Belum tahu. Belum ya. Di sekolah pelajaran apa yang disuka? Olahraga. Pelajaran lainnya? IPA sama agama. Iya. Nanti mau kerja di mana nanti? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Belum tahu. Tapi masih nanti berharap bisa lanjut ke SMA ya. Ya. Rajin-rajin sekolah sekarang ya? Ya. Di sekolah rajin? Rajin. Sering bolos nggak? Enggak Ya. Ya harus rajin sekolah. Apalagi apa namanya kakak sudah berjuang ya untuk membantu sekolahnya. Nah, berarti sejauh ini Pak Kades untuk bantuan anak yatim piatu niki kayak dari Kartu Indonesia Pintar, gitu kan, BPJS-nya gimana? Kalau BPJS-nya itu kan memang udah BPJS Astongkaro sudah seperti yang saya bilang hampir 100% sudah terbackup untuk kesehatan untuk sehatnya. Tapi untuk pendidikannya memang nggak ada, program itu hanya menyentuh 1-2 kalau di desa kami sini. Gitu. Nah dengan itulah kami mohonkan kepada pihak terkait gitu. Kalau memang harus ada dan mengusus pada anak yatim piatu seperti data yang sudah kami sampaikan, ya mohonlah dibantu. Jadi lebih apa namanya di prioritas juga anak-anak yatim piatu terutama untuk sekolahnya mereka. Pendidikannya itu. Kalau kesehatannya kita udah mampu backup lah dalam bentuk kartu. Mungkin tanpa melihat latar belakang yang lain kan tapi bagaimana lebih ke personalnya karena status sebagai anak yatim piatu dan tentu kita berharap ke sekolahnya bisa terbantu. Kan. Untuk ini kegiatan di sekolah gimana Komang mengikuti? Masih ada kendala nggak? Ada kendala biasa. Ada ikut les gitu di sekolah atau ekstrakurikuler ya? Ekstrakurikuler poli olahraga juga. Kayak cenderung ke olahraga ya. Atau pernah ikut ini seni atau lomba-lomba olahraga itu di sekolah? Nggak pernah, belum pernah. Siapa tuh jadi atlet. Sukanya poli ya. Tapi belum pernah main poli langsung, belum pernah bertanding gitu ya. Pernah bertanding? Belum ya? Hanya untuk olahraga di sekolah kan. Saya kira itu Pak apa namanya sesuai dengan harapan kita bersama nanti semoga Komang nanti bisa terbantu terutama untuk sekolahnya dan juga mungkin juga kakaknya juga ya. Juga kita harapkan bisa mendapat bantuan karena saat ini juga kakaknya masih SMA kelas 2 ya. Dan dia harus sekolah sambil bekerja gitu supaya mendapat juga bantuan selain juga Komang yang masih SMP. Dan itu kita berharap sekolah mereka bisa berkelanjutan, tidak ada kendala dengan pendidikan. Demikian Tribuners, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.